Raja Tentara Bayaran. Bab 15. Mendengar jawaban kakak perempuan tertua, baik Shen Xiaoyu maupun Liu Qian terdiam. Situasi Jiang saat ini menunjukkan bahwa kekuatan keluarga Chen Jiali tidak dapat lagi diandalkan saat ini, dan dia hanya dapat menemukan jalannya sendiri. Sekarang mereka memiliki bukti di tangan mereka, kita tidak punya kesempatan untuk menolak. Shen Xiaoyu berpikir keras untuk waktu yang lama, tetapi masih tidak tahu. Sejujurnya, tanpa bantuan dari luar, Shen Xiaoyu dan yang lainnya tidak punya pilihan selain pergi ke pengadilan bersama Jiang. Karena mereka memiliki kontrak di tangan, kekalahan pada dasarnya sudah pasti kekalahan. Bagaimana jika mereka tidak punya bukti? Tepat ketika ketiga wanita itu tidak berdaya, Shen Lian bertanya. Alasan mengapa Jiang Ziqiang begitu sombong hanya untuk menangkap Shen Xiaoyu dan yang lainnya. Jika dia menghancurkan semua bukti, bukankah semuanya akan baik-baik saja? Bagaimana mungkin? Bukti ini sangat penting. Jiang Ziqiang pasti menyembunyikannya dengan sangat rapat. Tidak mungkin hilang. Mendengar perkataan Shen Lian, Liu Qian segera menggelengkan kepalanya dan berkata, dia bahkan tidak percaya bahwa hal yang beruntung akan terjadi. Haha, kamu tidak perlu khawatir. Serahkan masalah ini padaku. Aku akan membiarkan buktinya hilang paling lama dalam seminggu. Setelah memikirkan dengan hati-hati bahwa metodenya memang layak, Shen Lian membuka mulutnya dan mengatakan sesuatu yang mengejutkan ketiga wanita itu. Saudaraku, apa yang ingin kamu lakukan? Setelah mendengar kata-kata kakak laki-lakinya, Shen Xiaoyu bertanya. Dia tiba-tiba memikirkan keterampilan Shen Lian. Dengan kemampuan itu, Shen Xiaoyu benar-benar percaya bahwa dia bisa melakukan ini. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Lagi pula kamu tidak bisa bersembunyi dari masalah ini. Kamu memikirkan metodemu sendiri, dan aku akan menggunakan metodeku. Shen Lian tersenyum dan berkata, di mata Shen Xiaoyu dan yang lainnya, apa yang dia katakan mungkin sedikit di luar kebiasaan, tetapi bagi Shen Lian, hal-hal seperti menyelinap ke pangkalan militer adalah hal biasa, apalagi rumah Jiang Ziqiang. Dia melakukan apapun yang dia pikirkan, dan setelah menyetujui ketiga gadis itu, Shen Lian pertama-tama datang ke alamat rumah Jiang Ziqiang, kemudian meminta izin, dan meninggalkan perusahaan Sanmei. Setelah keluar dan naik taksi, Shen Lian berpikir bahwa dia harus membeli mobil. Menyelinap untuk mengambil barang adalah pekerjaan teknis. Investigasi terlebih dahulu tidak boleh sembarangan 5 hari sebelum melanjutkan. Akan sangat merepotkan tanpa mobil. Berpikir tentang Shen Lian, dia meminta sopir taksi untuk membawanya ke pasar mobil lokal. Sopir itu tidak mengatakan apa-apa, mengangguk dan mulai mengemudi. Namun lambat laun Shen Lian menemukan ada yang tidak beres. Meskipun dia tidak terlalu paham dengan arus medan kota ini akrab, tetapi Shen Lian setidaknya tahu secara kasar bahwa tempat yang dituju oleh pengemudi itu salah. Kami di sini, keluar dari mobil. Sopir menghentikan mobil dan berkata. Dia tahu di dalam hatinya bahwa ada sesuatu yang salah dengan pengemudinya, tetapi Shen Lian berpura-pura tidak memiliki pengetahuan di wajahnya. Faktanya, Shen Lian sangat menyambut baik hal semacam ini karena dia tidak terlibat. Ketika menyangkut keluarganya sendiri, Shen Lian tidak takut sama sekali. Yah, tempat ini cukup bagus. Sepi. Ini pasti tempat yang bagus untuk membunuh orang dan menguburkan mayat mereka. Shen Lian berkata sambil menghela nafas santai sambil mendorong pintu dan keluar dari mobil. Sebelum dia selesai berbicara, selusin pemuda bersenjata dengan cepat muncul dari hutan di satu sisi. Melihat postur mereka jelas ingin memotong Shen Lian menjadi beberapa bagian. Pada pandangan pertama, jelas bahwa orang-orang ini hanyalah sekelompok gangster rendahan. Shen Lian pada dasarnya kehilangan kesabarannya. Sebelum mereka dapat berbicara, Shen Lian memimpin dan mengambil inisiatif untuk membunuh orang-orang ini letakkan di tanah. Beraninya kamu keluar dan mempermalukan dirimu sendiri. Kamu hanya mencari kematian. Saat Shen Lian berbicara, dia berjalan menuju pengemudi. Jelas, dia adalah pemimpin geng, dan Shen Lian ingin menemukannya untuk mencari tahu siapa dalang di balik insiden tersebut. Saudaraku, aku salah. Kamu tidak ingat kesalahan penjahat, jadi biarkan aku pergi. Melihat Shen Lian berjalan ke arahnya, pemimpin taksi itu panik. Dia tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Selusin orang dengan pisau tidak bisa mengalahkan pria di depannya. Siapa kamu? Katakan saja padaku dan aku tidak akan mempermalukanmu. Tentu saja, jika kamu tidak memberitahuku, kamu mungkin tidak bisa pergi dari sini hari ini. Shen Lian berkata dengan santai bahwa dia masih punya waktu dan perlahan bisa bermain dengan orang-orang ini.
Katakan padaku, biar ku beritahu, kami dari geng Laoka. Kami baru saja mengambil alih pekerjaanmu dan berkata kami akan menjual kakimu, Jadi kamu datang ke sini tanpa mengetahui kebenarannya. Siapa yang menemukanmu? Ketika Shen Lian mendengar bahwa pria ini melaporkan nama keluarganya, dia mengerti bahwa ini memang sekelompok hooligan yang dibayar untuk melakukan sesuatu untuk orang lain. Ini. Ketika Shen Lian bertanya tentang hal ini, bos bajingan itu menjadi terjerat. Mengatakan bahwa informasi korban melanggar peraturan lalu lintas. Melihat dia ragu-ragu, Shen Lian segera berhenti berbicara omong kosong, mengulurkan tangan dan memberinya pijatan gaya Jack, yang begitu memuaskan sehingga dia langsung berteriak. Itu keluarga Jiang. Orang-orang dari kelompok Jiang lah yang datang mencariku. Setelah menyadari metode Shen Lian, pemimpin gangster itu sangat kesakitan hingga dia menitikkan air mata. Sekarang dia benar-benar menyesali mengapa dia menerima perintah ini. Tapi siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Luar biasa. Setelah mengetahui bahwa itu adalah grup Jiang, Shen Lian merasa yakin bahwa Jiang Ziqiang, yang baru saja disambut olehnya, pasti tidak melarikan diri, tetapi metodenya terlalu buruk hanya dipandang remeh. Setelah mendapatkan jawaban yang diinginkannya, Shen Lian mengabaikan sampah dan berbalik dan berjalan menuju taksi. Melihat Shen Lian mencoba pergi, pemimpin gangster itu berjuang untuk mengumpulkan seluruh keberaniannya. Saya dalam masalah hari ini dan keluar untuk bermain-main. Saya mengakuinya, tetapi Anda tidak dapat mengendarai mobil ini hari ini. Setelah mendengar kata-kata pemimpin gangster, Shen Lian berbalik dengan bingung, apakah Anda berbicara dengan saya? Shen Lian sedikit bingung sekarang. Orang ini sebenarnya bisa mengatakan hal seperti itu kepadanya. Tidakkah kamu mengemudi? Haruskah Shen Lian kembali berjalan kaki sendirian? Ya, saudaraku, mobil ini sangat penting. Saya menyarankan Anda untuk tidak menyeberang ke perairan berlumpur. Sekarang setelah dia berbicara, pemimpin gangster itu menyerah begitu saja dan berbicara dengan Shen Lian dengan serius. Melihat bahwa dia sepertinya tidak mempermainkannya, Shen Lian berbalik dan membuka pintu taksi, dan akhirnya mencari di bagasi. Setelah mengulurkan tangan untuk membukanya, Shen Lian merasakan api jahat muncul dengan cepat di bawah tubuhnya. Mengenai kedua tubuhnya. Bab 16. Ternyata ada seorang gadis yang diikat di bagasi. Oke. Kalian sekelompok binatang buas bahkan bisa melakukan hal seperti itu. Setelah menenangkan pikirannya, Shen Lian mengeluarkan gadis itu dari bagasi dan dengan hati-hati menempatkannya di kursi belakang. Melihat wajah gadis itu yang menakjubkan, Shen Lian dengan cepat menarik matanya dan berbalik untuk menunjuk ke arah para pemimpin gangster. Saudaraku, inilah wanita yang diinginkan bos kita. Sebaiknya kamu tidak ikut campur dalam urusan orang lain, kalau tidak. Pemimpin gangster melihat reaksi Shen Lian dan merasa tidak enak. Shen Lian terlihat seperti ini dan jelas-jelas ikut campur dalam urusan orang lain. Shen Lian bahkan tidak memperhatikan pemimpin gangster ini. Mereka adalah sekelompok orang yang jauh dari ancamannya. Sedangkan untuk bos non-bos, Shen Lian bahkan tidak peduli. Seberapa kuat itu? Mengemudi jauh dari pinggiran kota, Shen Lian sedang mengemudi dan tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia mengerem keras dan menghentikan mobil. Suara angin yang tidak biasa di belakangnya juga mengikuti. Mengulurkan tangan dan meraih tangan yang baru saja menyerangnya, Shen Lian berbalik dan berteriak cantik, mengapa kamu memukulku ketika aku menyelamatkanmu? Kaulah yang aku pukul, mengapa kamu ikut campur dalam urusanmu sendiri? Setelah mendengar kata-kata Shen Lian, wanita itu tidak hanya berhenti, tetapi juga mengangkat tangan kirinya dan menyerang wajah Shen Lian saat ini. Shen Lian menghadap wanita itu secara langsung. Shen Lian dengan mudah meraih tangan kirinya dan menariknya dengan kuat, membuat tangan wanita itu menyilang dan tidak dapat melancarkan serangan lagi padanya. Apa maksudmu dengan ini? Apakah salah bagiku menyelamatkan orang dengan niat baik? Setelah mengendalikan wanita itu, Shen Lian bertanya dengan ragu, dia benar-benar sedikit pusing sekarang. Apakah masih salah menyelamatkan orang akhir-akhir ini? Aku akhirnya mengambil kesempatan untuk membalas dendam, tapi itu dirusak olehmu. Katakan padaku jika kamu bersalah. Suasana hati wanita itu tampak sangat tidak stabil, dan tangannya masih berjuang untuk melepaskan diri dari kendali Shen Lian, tetapi Shen Lian tidak bisa membiarkan dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Melihat bahwa dia tidak bisa melepaskan diri, wanita itu hanya berdiri dan mencoba menjepitnya dengan tangan bersilang di leher Shen Lian. Untungnya, Shen Lian memiliki mata yang cepat dan tangan yang cepat. Si cantik akhirnya menyerah dan dengan jujur berhenti meronta. Jangan berkelahi, tolong lepaskan aku.
Merasakan kekuatan di tangan wanita cantik itu surut, Shen Lian tahu bahwa dia mengatakan yang sebenarnya dan tidak punya pilihan selain melepaskan tangannya. Benar. Gadis-gadis, kenapa mereka selalu suka berkelahi dengan orang lain padahal tidak ada pekerjaan? Lagi pula, mereka adalah dermawan bagi rakyat. Setelah melepaskan keindahannya, Shen Lian berpura-pura menjadi normal dan berkata, si cantik tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan pria di depannya, jadi dia hanya bisa diam-diam bersandar di kursinya dan menatap tajam ke arah Shen Lian. Lalu apa? Kamu mau kemana? Merasakan suasana canggung, Shen Lian memimpin dalam memecahkan kebuntuan dan bertanya pada wanita cantik di belakang, tetapi wanita cantik itu sepertinya tidak mendengar dan tidak menjawab Shen Lian. Hei, aku dan kamu. Beralih untuk melihat wanita cantik itu, Shen Lian hendak mengatakan sesuatu, tetapi menemukan bahwa dia sebenarnya menangis diam-diam dengan mata sedih. Adegan ini membuat Shen Lian merasa tertekan untuk sementara waktu, dan dia tiba-tiba menjadi penasaran, wanita macam apa ini? Omong-omong, karena kesalahan, saya mungkin telah menunda pekerjaan Anda, tetapi saya tidak bersungguh-sungguh. Jika Anda membutuhkan bantuan saya, Anda bisa mengatakannya saja. Saya tidak akan menolak jika saya bisa membantu. Setelah memikirkannya, Shen Lian berkata dengan serius, dia tidak suka orang lain berhutang padanya, dan dia juga tidak suka berhutang pada orang lain. Dengan keterampilan wanita ini sekarang, Shen Lian tahu bahwa dia tidak akan tertangkap sekelompok sampah itu, satu-satunya penjelasan adalah bahwa wanita itu melakukannya dengan sengaja. Alasan melakukan ini adalah untuk mendekati seseorang untuk tujuan balas dendam, dan orang yang dia dekati tidak diragukan lagi adalah pemimpin dari geng K-tua itu. Pemimpin gangster baru saja menyebutkannya. Bagaimana seorang wanita bisa menjadi seperti ini? Pendekatan yang disengaja untuk mendekat jelas merupakan musuh bebuyutan, dan dia secara tidak sengaja merusak rencana orang lain. Huff, tolong. Bagaimana kamu bisa membantuku? Bisakah kamu membantuku membunuh K-tua? Si cantik berkata dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Dia telah merencanakan dengan keras selama setengah tahun sebelum dia memiliki kesempatan untuk mendekati Old K hari ini benar-benar membunuh Old K. Hasilnya adalah satu-satunya kesempatan yang dirusak oleh pria di depanku. Apakah dia sulit dibunuh? Shen Lian berpikir sejenak dan bertanya. Ketika orang normal mendengar kata-kata seorang wanita, dia biasanya bertanya mengapa dia ingin membunuh seseorang, tetapi bagaimana Shen Lian bisa menjadi orang normal? Wajar jika putra dan putri dunia seni bela diri saling bertarung dan membunuh. Shen Lian tidak ingin tahu apa dendam yang dimiliki K-tua terhadap kecantikannya. Haha, sepertinya kemampuanmu tidak seperti orang biasa. Kamu bahkan tidak tahu tentang Old K. Si cantik memandang Shen Lian dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia tahu keahliannya dengan baik. Meskipun konfrontasi tadi singkat, si cantik sudah memahami kemampuan Shen Lian memang sangat aneh. Saya baru saja kembali dari luar negeri, dan saya tidak tahu banyak tentang situasi setempat. Shen Lian tidak menyembunyikan apapun dan mengungkapkan alasan yang tidak dia ketahui. Mendengar ini, si cantik mengangguk. Ini bisa dianggap sebagai alasan yang masuk akal. Old K adalah pria dengan keterampilan bela diri yang hebat dan reputasi kewaspadaan. Untuk menghindari jatuh ke tangan wanita, dia tidak pernah mengambil inisiatif untuk berurusan dengan wanita manapun. Tapi sesekali, dia akan membiarkannya bawahan pria yang tidak terlalu baik itu mencari beberapa wanita cantik untuk dia nikmati, sehingga dia bisa yakin bahwa yang dia temukan adalah wanita biasa. Bersambung.